Shalom, nama saya Juliati Sanusi. Saya tinggal di Surabaya. Usia saya sekarang 72 tahun. Saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan memanggil saya, karena ketika saya masih muda, saya tidak mempunyai agama. Jadi saya tidak percaya semua Tuhan segala macam, tidak percaya. Kemudian suatu ketika saya tuh melihat orang meninggal. Nah, saya tuh berpikir orang meninggal itu katanya rohnya tuh diambil Tuhan. Cuman ada dua jalan, Tuhan atau neraka atau sorga. Jadi saya berpikir ini bagaimana caranya ya supaya saya tuh bisa mencari sorga yang sesungguhnya. Nah, kemudian saya mulai berpikir ingin belajar agama. Nah, di Indonesia itu mempunyai 5 agama. Katanya agama itu yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan. Saya belajar itu 5 agama, semua saya ikuti. Saya masuki dan saya mempelajari ya pada waktu saya masih muda itu. Nah, ternyata semua mereka mengatakan bahwa di tempatnya mereka itu ada Tuhan. Pengajarannya baik, semua berkata Tuhan, saya ada Tuhan di sini. Agama semua mengajarkan yang baik, tetapi membuat saya menjadi bingung dan khawatir. Saya berpikir, saya mencari yang mana ya? Ya, karena kalau saya pilih yang salah, pada akhirnya saya akan menyesal di kemudian hari. Ya, karena perjalanan hidup ini untuk menentukan ke sorga dan neraka itu adalah sekarang. Waktu kita masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, kita tidak bisa lagi memutuskan itu. Kemudian saya mulai berpikir, di antara 5 itu, yang mana yang sesungguhnya ada Tuhan yang bisa membukakan pintu sorga, yang penting itu. Supaya saya kalau meninggal suatu ketika, sewaktu-waktu, saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Ya, saya tidak ingin masuk neraka. Kemudian saya mulai mencari sendiri. Saya tidak percaya kepada buku-buku, kepada kata orang. Saya mencari sendiri. Yaitu saya mulai berdoa dan berpuasa. Saya berdoa puasa. Jadi saya tidak keluar-keluar. Di rumah terus saya berdoa puasa. Saya cuma memanggil Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan hidup saya. Itu tunjukkan dirimu kepada saya supaya saya dapat mengikuti jalanmu. Saya tidak kesalah memilih atau melangkah di antara 5 agama yang mana yang sebenarnya bisa membukakan pintu sorga buat saya. Suatu ketika kalau Tuhan panggil saya pulang, saya bilang begitu. Saya berdoa puasa terus berulang-ulang. Kemudian satu ketika saya itu sakit, tiba-tiba itu sakit gitu loh. Sakit itu panasnya itu bukan main, panas sekali. Badan saya itu sampai kadang sadar, kadang enggak gitu loh, keluar masuk kayak gitu. Terus roh saya itu dicabut gitu loh, dari ujung telapak kaki, dari ujung jari kaki, terus seperti aliran listrik gitu. Sampai di perut kaki saya sudah gak bisa gerak. Ya, terus ditarik terus sampai ke leher. Saya sudah tidak bisa napas, saudara-saudara yang kekasih. Ya, saya tuh terus keluar dari sini kepala. Ketika saya keluar, saya itu seperti kapas yang ringan itu. Saya berdiri di samping tubuh saya yang tidur. Ketika itu saya sedang tidur siang itu, kira-kira jam 2 siang. Saya berpikir, ini tubuh saya ini loh, saya ini siapa gitu loh. Saya itu bingung kok ada 2 ya. Akhirnya saya sadar bahwa saya itu sudah berbentuk roh. Ya, ini tubuh saya itu jasad. Berarti saya sudah meninggal. Jadi pada waktu itu saya mulai sadar. Kemudian, oh ya sudah kalau gitu saya itu sudah meninggal. Ya, saya pergi itu jalan tembok segala macam itu saya terobos gitu gampang aja. Jalan saya terbang. Nah, satu ketika Tuhan itu membawa saya ke tempat pabrik aki, tempatnya paman saya. Dia lagi membuat aki. Jadi saya masuk ke sana, saya
mungkin Tuhan ingin membuktikan kepada saya bahwa saya itu sudah berbentuk roh, bukan lagi manusia berbentuk tubuh. Ya, saya panggil paman saya, paman, susu, itu kalau orang Chinese ya. Tapi dia tuh tidak menoleh, dia tidak tahu saya, diem aja. Terus saya sadar, oh saya tahu dia tapi dia tidak lihat saya. Ya, akhirnya terus saya keluar, terbang naik ke atas saya. Nah, keliling, tahu-tahu ada tangan yang besar mendorong saya. Sampai saya jatuh di satu tempat, itu berbentuk pintu gerbang yang besar sekali dan bersinar-sinar, bercahaya. Cahayanya seperti lampu neon tapi berjuta-juta kalinya. Cuma tidak ulap. Jadi untuk mata itu tidak silau gitu ya. Lalu saya tuh memandang pintu itu, bertanya-tanya saya, ini apa ya? Lalu di samping saya ini ada suara yang mengatakan, Yuli, ini pintu gerbang sorga. Ya, loh, kalau pintu gerbang sorga, berarti saya kan tidak masuk sorga. Wong pintunya tutup. Gitu. Saya pikir pintunya tertutup, berarti saya masuk neraka, pikir saya. Karena kan di dunia kan ada dua jalan, saya tahu, sorga dan neraka. Kalau sorganya tutup ya berarti saya neraka. Saya terus nangis di depan pintu itu. Saya berseru, Tuhan, Tuhan yang mana? Lalu saya teringat, di Indonesia itu kan ada 5 agama ya. 5. Saya panggili semua tokoh-tokoh agamanya. Saya tidak perlu sebutkan di sini nama-namanya ya, itu sensitif sekali. Saya panggil satu persatu ya, dari agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik ya, dan semuanya saya panggil semua. Pintu itu tidak terbuka, saudara, tidak bergeming sedikit pun. Lalu saya teringat, saya sedih sekali. Saya teringat, oh ya, ada satu nama yang seringkali papa saya Kristen ya, mama saya orang Buddha. Jadi papa saya itu sering mukul saya waktu saya masih kecil-kecil dulu, ikut sekolah minggu, percaya Tuhan Yesus katanya. Saya ingat, oh iya, ada satu nama yang belum saya panggil. Saya ingat itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya di depan itu saya panggil itu nama yang terakhir. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya, tolong bukakan pintu sorga. Begitu saya panggil Tuhan Yesus Kristus, pintunya itu terbuka, saudara. Langsung terbuka. Nah, kemudian ada malaikat itu keluar, dia membawa 2 benda yang dikasihkan ke saya. Satu itu sulingan, berupa sulingan emas yang kira-kira panjangnya 30 cm dari emas. Memang saya orangnya suka menyanyi ya, suka memuji Tuhan. Yang satunya itu botol berisi minyak. Dia bilang, sulingan ini kalau dikasih minyak ini suaranya bagus katanya. Oh iya, terima kasih. Saya cuma bilang, terima kasih. Tapi mata saya melihat ke dalam sorga. Itu dalam apa isinya. Waktu pintu tuh dibuka cuma sedikit, saudara. Saya melihat itu di dalam orang memakai jubah putih-putih dan semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu loh, perkataan haleluya itu ada loh Tuhan di sorga itu, saudara. Ya, haleluya, memuji Tuhan. Hati saya baru lihat belum masuk itu. Senangnya sudah luar biasa, senangnya bukan main. Belum pernah saya sukacita seperti itu. Senangnya itu loh, waduh, senangnya bukan main. Tidak pernah saya mengalami sukacita. Seandainya seisi dunia ini diberikan ke saya tidak mau. Saya pilih masuk ke sana. Sukacita belum masuk aja sudah senangnya kayak gitu. Apalagi masuk. Ya, sukacitanya itu aduh luar biasa, saudara. Kalau saudara tidak bisa masuk sana rugi, saudara. Betul. Sampai hari ini, saudara, saya masih ingat itu. Kepingin ke sana. Saya tidak takut mati loh, saudara. Benar. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya senang sekali cepat pulang. Karena saya tahu di sana senangnya bukan main. Ya, selagi saya hidup, saya ingin melayani Tuhan. Karena saya habis hidup, saya mengembuskan napas terakhir. Saya di sana disediakan tempat. Senangnya bukan main. Senang
sudah senang. Saya tunggu-tunggu waktu itu, saudara. Waktunya Tuhan memanggil saya pulang ke sana. Nah, kemudian saudara, ketika saya tuh dalam kondisi sukacita seperti itu, pintunya sorga itu saya dorong-dorong, saya buka lebar-lebar. Tapi malaikat itu pegang pintu itu, jadi nahan. Tidak boleh buka lebar-lebar, cuma sedikit. Saya bilang, malaikat, izinkan saya masuk ke dalam. Karena saya kepingin masuk ke dalam itu. Senangnya itu loh. Malaikat bilang, belum waktunya. Belum waktunya. Kamu harus balik dulu. Masih ada tugas untuk kamu. Enggak, malaikat, saya tidak mau. Ya, di dunia ini penuh dengan penuh dengan penyakit, lembahnya air mata, kesusahan, dan segala tipu muslihat ya, palsuan, kepalsuan, segala macam. Itu saya tidak suka. Saya mau di sini, malaikat. Izinkan, saya senang di sini. Malaikat bilang, tidak bisa. Suatu ketika kamu pasti bisa masuk ke sini, katanya. Enggak, saya paksa ya, saudara, dorong-dorong. Ternyata itu tidak bisa. Malaikat itu mendorong saya dengan tangan yang besar itu tadi. Bro, saya kembali lagi, saudara, ke tubuh saya. Saya hidup. Saya nangisnya bukan main. Kakak saya ada di sebelah saya itu, dia tanya, kamu tuh Yuli, kamu tuh gila ya? Siang-siang bolong, nangis-nangis, geru-geru kayak gitu, katanya. Teriak-teriak. Saya bilang, enggak. Saya nangis karena saya menyesal. Kenapa saya harus kembali ke dunia ini? Saya tidak mau. Saya senang di sana, di rumahnya Tuhan Yesus itu yang sudah buka pintu buat saya. Saya bilang, saya senang. Kenapa saya harus balik? Katanya malaikat bilang belum waktunya. Kamu harus balik dulu. Kamu harus pulang. Masih punya tugas untuk kamu balik ke dunia. Sekarang saya balik lagi. Saya bilang gitu. Saya itu menyesal sekali. Nah, kemudian saudara, dengan cerita seperti ini, Tuhan itu memberitahu kepada saya bahwa sesungguhnya jalan yang saya harus pilih, maksud saya jalan yang murni, yang asli, yang bisa buka pintu sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain. Sebab ketika itu saya panggil-panggil nama, semua nama, ya, saya panggil itu semua. Tidak, pintu itu tidak bisa buka. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya nama yang ajaib, yang bisa membuka pintu sorga buat saudara dan siapa yang mau percaya kepada dia, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, saya ketika itu saya berpikir di dalam kehidupan saya, Tuhan, selagi Engkau memberikan hidup, saya ingin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Sejak hari itu saya menceritakan kepada setiap orang. Setiap ada kesempatan saya cerita bahwa hanya satu nama yang bisa buka pintu sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan memang setelah saya mengenal nama Tuhan Yesus, dulu saya ateis ya, yang tidak kenal agama. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu memang di situ sudah ditulis, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau sorga kecuali melalui aku. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Jadi hanya melalui Yesus Kristus pintu itu bisa terbuka, saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh sekarang ini sudah ikut Tuhan, pilihan saudara itu sudah benar, sudah tepat. Jangan main-main lagi. Bahkan engkau harus sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena apa yang kau pilih, yaitu mengikuti jejak Tuhan Yesus, itu benar. Dan itulah yang menuju kerajaan sorga. Itu yang bisa menyelamatkan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hidup ini bukan main-main, ya. Jadi kita tidak bisa main-main. Sebab kalau kita main-main, kesempatan itu lewat. Dan kita kalau sudah meninggal, kalau saudara pilih Tuhan Yesus, saudara masuk sorga selama-lamanya. Kalau saudara tidak memilih Yesus, saudara hidup dalam kebinasaan selama-lamanya. Saudaraku, saudara ujian SIM, saudara bisa tidak lulus, ulangi bisa.
tapi tidak lulus masuk surga, saudara tidak bisa mengulang. Tidak bisa mengulang. Itu sebabnya sekarang ini saatnya untuk kita pilih jalan mana yang harus kita pilih. Jadi kita tidak main-main. Jangan omongan orang atau kata orang tua saya atau agama keturunan dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang harus kita percayai adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keselamatan manusia itu setiap manusia ditentukan oleh pribadi masing-masing. Bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Saudara-saudara yang kekasih, ketika saya mengingat ini, hati saya menjadi sedih sekali. Dan saya selalu berdoa ya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya mereka semua bisa mendengar berita ini. Ya, sehingga mereka boleh diselamatkan. Bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara tahu kenapa? Kenapa Tuhan Yesus itu hanya satu nama Yesus itu? Karena Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa manusia itu tidak mampu menjalani keagamaan itu dengan sepenuhnya. Dia pasti saudara ngalami bolong-bolong dan tidak bisa sempurna. Nah, justru dalam ketidaksempurnaan itu, saudara perlu Yesus. Yesus yang membantu saudara. Saudara percaya Yesus. Ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyempurna jalan kita. Sehingga dia melayakkan kita untuk masuk ke dalam kekekalan kerajaan sorga. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dia berkata, justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Pada saat kita lemah, ya maupun kita orang Kristen, tidak bisa saudara mentaati Alkitab itu sepenuhnya. Tidak bisa. Tetapi kita berusaha melalui Roh Kudus itu menuntun kita. Seandainya toh kita gagal, masih ada penolong, Yesus Kristus. Dia selalu berdoa dan selalu dia itu menuntun kita. Pasti saudara akan mewarisi kerajaan sorga. Tetapi saudara, kita harus sungguh-sungguh. Jangan main-main saudara. Sungguh hidup ini hanya sementara di dunia ini. Tidak kekal. Kita patut bersyukur kita bisa kenal Tuhan Yesus. Sebab dia yang menolong kita. Yang menolong. Kita tidak sempurna. Tapi Yesus yang menyempurnakan. Di dalam dia ada kesempurnaan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada dia ya, yang menyempurnakan ini. Sehingga melayakkan saudara dan saya mewarisi kerajaan sorga. Dia akan buka pintu. Kenapa? Saudara-saudara, sorga itu tempat buat saudara dan saya. Dia karena mencintai kita semua. Dia sayang dengan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah ciptaannya. Dia yang menciptakan. Dia tidak ingin satu pun di antara kita yang binasa ke dalam neraka itu. Tapi dia mau bawa semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia ingin membukakan pintu bagi setiap orang. Asal saudara mau terima Yesus Kristus. Dialah penyempurna saudara. Dia yang akan menyempurnakan jalan-jalan hidupmu. Dan dialah yang akan membukakan pintu sorga buat saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya marilah bagi saudara yang sudah ikut Tuhan Yesus, saya sarankan, saya himbau, ikut dia lebih sungguh lagi. Sebab pilihanmu itu benar. Pilihanmu itu tidak salah. Tepat 200%. Cintai dia sungguh-sungguh. Taati firman-Nya. Usahakan pelayani dia. Layani dia. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus, biar saudara agama apa saja, saudara ikut dia. Percayalah Yesus. Yesus yang akan menyempurnakan engkau. Yang akan membawa engkau masuk kerajaan sorga. Sebab kekristenan itu bukan satu agama. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Yesusnya. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang ingin menolong saudara.
Seandainya saudara punya anak saudara tidak bisa membuat PR, saudara pasti akan bantu. Dia akan tolong, saudara akan tolong bagaimana anak ini supaya bisa buat sampai selesai sempurna. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia kalau melihat anak-anak ciptaannya yang tidak bisa tulus dalam masuk kerajaan sorga, maka saudara-saudara, dia bantu, dia datang ke dunia. Dan bagi siapa yang mau percaya kepada dia, pasti mewarisi kerajaan sorga. Karena pintu kuncinya itu ada di tangannya Tuhan Yesus, ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah satu nama yang bisa membuka pintu sorga. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yang harus saudara dan saya miliki untuk kita satu kali bertemu bersama di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih. Ya, sekian. Tuhan memberkati kita semua.